Sekarang konsumsi publik itu senang yang enteng-enteng saja, malas mikir. Dengan adanya teknologi, orang kadang-kadang bisa malas mikir. Dijawab hiburan, semua musik dianggap hiburan semuanya. Selamat datang Mas Mehmet Khairul, selamat datang Mas Gus. Ya, Terima kasih undangannya. Sama-sama. Pemirsa, kali ini saya Gus Indarto yang mengampu acara Kota Seni kita menghadirkan seorang musisi, peneliti seni, dosen seni musik yang tidak asing lagi di Yogyakarta terutama, Mas Mehmet Khairul, selamat. Halo Mas Mehmet. Kabar baik? Alhamdulillah kabar baik Mas Gus. Ya. Beliau ini orang Madura, lama di Jogja dan sudah sangat Jogja dan sangat plural lah ya cara berpikir beliau ini. Paling tidak dalam soal musik. Ya. Nah, saya ingin mengawali obrolan ini dengan satu pertanyaan yang ingin mengkonfirmasi setelah sekian puluh tahun tinggal di Jogja dan bermusik. Ya. Apa yang bisa Anda simpulkan dari soal musik yang Anda pelajari dan terutama di musik Nusantara? Oke. Jadi begini, saya masuk ke Jogja itu kan memang belajar secara metode yang serius tentang musik. Kenapa kok saya masuk Jogja? Karena saya anggap di tempat lain tidak ada yang belajar musik secara serius di perguruan tinggi. Saya waktu itu masuk ke AMI, Akademi Musik, sekarang yang jadi isi kan. Nah, dengan demikian keseharian saya persiapan itu tentang persiapan secara teknis musik sudah dibangun dengan budaya kampus, ya kan. Nah tapi karena saya itu suka bergaul berteman, hanya saya bersinggungan dengan orang teater, dengan orang film, orang apa, dan orang-orang musik-musik tradisi. Apalagi di kampus kami di ISI itu ada berbagai program studi cabang ilmu. Karena saya di Fakultas Seni Pertunjukan tentu ada musik-musik tradisi juga. Nah persinggungan saya juga berhenti hanya di kampus, tapi di luaran campur sari. Saya suka menggeluti campur sari. Saya pernah membina musik campur sari zamannya awal-awal campur sari meledak. Saya sudah menjadi pembina, saya pembina di Gunung Kidul. Jadi saya sempat jadi pembina dan sempat grup itu siaran di TVRI Jakarta. Saya bawa ke sana. Artinya apa? Ilmu musik ini saya gunakan untuk mengembangkan musik Nusantara. Jadi belajar ilmu di kampus itu saya anggap ini adalah modal dasar untuk mengembangkan musik-musik tradisi. Gitu. Jadi, kenapa kok harus menggunakan metode? Karena ini adalah kesadaran teknis itu ada di situ. Sehingga saya mengembangkan musik-musik tradisi. Jadi kesadaran mereka kepada sebuah struktur kayak semacam yang tidak terpikirkan oleh teman-teman tradisi, mungkin di sini ada, tapi sudah melakukan, tapi tidak terpikirkan. Misalnya masalah kesadaran struktur seperti apa, karena memang beda kan ininya materinya. Sehingga saya bersinggungan dengan musik tradisi itu buat saya pengkayaan. Nah di sini yang saya merasakan musik tradisi itu kan pakai hati. Dia sebuah kegiatan komunal ya, kegiatan sosial orientasi bukan individu. Sementara musik yang non tradisi, saya tidak akan bicara menghindar istilah Barat Timur. Saya sudah kuno itu sudah. Sekarang sudah tidak ada lagi Barat Timur karena kita sudah masuk dunia virtual apalagi ya metaverse itu ya. Jadi kita sudah tidak tahu arah dari karena kemana-mana. Nah sehingga saya menganggap bahwa sesuatu di tradisi ini adalah spirit dalam arti keagungan rasa itu kan ada di sana, gitu ya. Jadi nganggo belajar rasa. Ya, saya belajar di tradisi. Saya kan pemain flute
pemain suling sebetulnya. Ya. Di kampung saya pemain suling. Terus saya belajar flute, otomatis saya belajar teknik macam-macam. Pada akhirnya saya lupakan semua teknik, saya kembali eksplorasi diri. Jadi salah satu cara, jadi teknik-teknik itu salah satu cara mengungkapkan sebuah ekspresi rasa. Nah sehingga materi-materi musikal tadi saya olah sedemikian rupa sehingga keilmuan saya, pemahaman tentang pengetahuan saya dapatkan itu sekarang saya aplikasikan ke musik-musik tradisi. Sampai orang bilang, lah, Mas Nyamet itu nanti isi ya kalau di kampus itu ya. Tadi kamu tuh orang musik tradisi apa di etno atau di mana sih? Apa prodimu? Enggak, aku di musik. Jadi bukan musik tradisi, bukan etno juga, bukan karawitan juga. Loh kok bisa gini? Kenapa? Nah, gitu kan. Wah, berarti kamu intervensi masuk ke sini. Nah, buat saya guyonan seperti itu menjadi sebuah renungan serius. Sehingga saya memahami satu pemahaman baru. Gimana? Akhirnya apa? Pemahamannya baru gini. Semua yang menghasilkan bunyi, saya lepaskan beban budayanya. Saya masukkan dia menjadi sebuah formula baru. Maka membuatlah saya sebuah kelompok namanya Garasa Dewa. Itu kan itu. Jadi saya tidak mau dibebanin budayanya. Misalnya kok sama gender harus begini, harus mengerti tengkuknya begini. Sudah ini sebuah bunyi yang perlu dieksplorasi. Itu semacam pemberontakan atas bunyi yang sudah diidentifikasi. Ya betul, betul sekali Mas Gus. Ya, nah saya ingin tahu eksplorasi itu dilakukan dengan menjelajah ke banyak kawasan di Nusantara ya, prosesnya itu ya. Bagaimana Anda bisa memberi penjelasan tentang penjelajahan musik-musik etnis di Nusantara lah gitu? Ya, musik-musik di Nusantara kan sangat-sangat unik, sumber bunyinya unik dan pasti tidak lepas dari yang melatar belakangi sosial, lingkungan sosialnya. Ya, jadi misalnya saya masuk ke instrumen sape yang sekarang sangat menjadi nasional. Ya itu karena kalau kita lihat asalnya itu Kalimantan. Tapi semua seniman-seniman musik tradisi pakai sape itu bukan mesti hal yang baru. Spesifik Kalimantan mana itu? Kalimantan atau hampir Timur, semuanya sama? Kalimantan rata-rata Kalimantan punya budaya sape itu ya. Jadi Kalimantan itu Kalteng, Kalimantan Tengah yang saya tahu itu saya juga karena saya punya teman di situ dan saya diberi permainan sape seperti apa, ya kan? Ya sedikit-sedikit saya pelajarin juga. Oh begini. Dengan formasi organologi semacam ini, jadi saya memahami cara memainkannya begini. Terus kalau cara lain gimana ya caranya begini. Karena sape itu kan instrumen tunggal, ya kan instrumen tunggal. Tapi sekarang perkembangannya menjadi sebuah permainan ensemble, dan gitu kan ensemble. Tapi kalau di wilayah aslinya saya tanya kepada pemilik budayanya, memang ini untuk untuk yang tunggal-tunggal saja, gitu kan. Jadi kan tidak kalau di musik non tradisi kan misalnya quintet, string quintet, ya kan, terus ada trio, ini kan. Nah kalau di budaya seperti ini kita ini kan tidak punya mengenal istilah itu. Tapi pada perkembangannya sah-sah saja kalau kita bikin ensemble sape, trio sape, kuartet sape, saya kira bagus juga. Jadi tidak perlu kita harus berpacu kepada beban-beban sejarah itu. Karena pada prinsip satu yang saya pegang itu, ini budaya. Nah, yang budaya itu nggak boleh stuck, harus berkembang. Nah, sudah mati, berarti budaya itu sudah tidak menarik lagi, tidak ada manfaatnya. Lalu kalau soal budaya yang harus bergerak itu, bagaimana problemnya dengan soal identitas? Apakah, identitas musik adalah identitas daerah. Apa itu masih relevan untuk berbincangkan ketika budaya diminta untuk bergerak gitu? Ya. Pada tahapan tertentu itu pasti akan diperbincangkan. Ini menarik, musik ini menarik. Ini asalnya mana? Kalau kita ambil yang dari karya-karya besar, biasanya itu kalau kita teliti, itu ternyata musik tradisi yang muncul dasarnya. Orang lupa. Karena pada dasarnya musik itu yang penting akan dua hal musik itu kan. Bagus sama tidak bagus. Itu aja kan. Nanti kan itu saja kan. Nanti baru kita telusurin. Oh ini menarik di mana? Baru kita menggunakan akal referensi. Kenapa kok musik ini menarik? Kenapa kok musik Batak, gondang Batak itu sekarang berkembang? Kok karena campur sari. Campur sari dipengaruhi apa? Ya pengaruh apa? Gak jauh-jauh. Pasti pengaruh dangdut. Musik Melayu itu kan dari Riau, mau Gambusan. Bayangkan teman-teman waktu itu para pakar
Melayu. Masuk ke kampus, pengen belajar tentang musik iringan, ya, yang mereka bawa alat kampus. Saya diminta untuk memberikan workshopnya. Saya akhirnya gini, bilang sama teman-teman, saya di sini bukan ahli musik Melayu, bukan. Tapi saya bisa melihat dengan teropong ilmu musikologi saya. Ini ada harmoni, ini ada kata melodi, ini ada harmoni, ini ada gaya kontrapungnya, ini gaya apanya. Ada semua identitas musik itu ada kan. Yeah. Nah saya pecah itu. Begitu saya pecah, motif-motif kecil yang ada di tradisi itu, saya pecah, terus mencarikan kemungkinannya biar berkembang, begini seperti apa. Jadi kan musik itu bergerak atas motif-motifnya. Nah itu, yang di tradisi itu kan motifnya kadang-kadang kan muter terus kan. Nah bagaimana biar tidak muter, maka saya coba. Akhirnya apa? Lahirnya istilah baru, tradisi rasa baru. Kan gitu. Kan itu baru, kan tidak haram juga. Nah, gitu. Jadi konteksnya dia adalah konteks kreativitas. Ya. Masalah identitas itu kalau baik, kalau menarik pasti orang tanya identitasnya. Tapi walaupun aku musiknya sejarah gini nih, begitu dengerin, alah biasa aja, orang lupa. Jadi sebetulnya banyak kita ini ada pada posisi bangga, tapi bangga semu, nggak jelas. Musik ini tidak boleh bergerak lagi. Ya. Nah sementara sekarang pergerakan sangat cepat informasi. Betul. Dunia virtual begitu sangat media sekarang. Kita sekarang disukai. Seperti yang Anda mainkan tadi ya. Itu musik. Ini ocarina nih. Ocarina. Ya. Itu rasanya memang rasa Latin ya benar ya. Nah, mungkin Anda juga bisa menceritakan bagaimana. Ya. Kalau rasa itu soal rasa. Kalau rasa itu bisa dimunculkan dari alur, dihadirkan dari nada-nada, tapi bisa dari style atau gaya dari teknik-teknik permainannya. Itu yang dan tone color, warna suaranya, timbre itu warna suara. Nah timbrenya ini kan sangat lembut dan tidak dimiliki oleh timbre yang lain. Ya kan ya. Kalau saya bergaya musik Nusantara namanya Melayu ya. Nah, itu kan gaya-gaya gitu aja kan. Jadi nah ini kan baru instrumen tunggal. Nah, kalau sebagai orang yang di musik itu kan nanti ini kan baru jalur melodi. Kalau kita balut dengan dikasih perkusi, dicampur dengan apa lagi, itu juga akan menjadi menarik. Nah, kesadaran mencampur-campur itu, karena saya itu ada di Jogja. Nah ini kembali ke Jogjanya. Komunitas atau teman-teman itu ke berbagai daerah ada di Jogja. Mereka membawa budaya masing-masing. Jadi saya ketemu pemain kondang. Wah keren Pak. Kondangnya gimana nih? Saya pelajarin. Oh polanya seperti ini. Saya coba mainkan. Saya rasakan. Terus dikasih contoh metodenya. Terus dikasih polanya. Sedikit saya catat yang khas-khas saja. Nah di situ baru saya kembangkan. Nanti ketemu, nggak usah kemana-mana saya. Di Jogja udah ketemu sama orang macam-macam. Saya punya orang dari Papua. Saya punya suling Papua ada. Ya saya nggak harus ke Papua. Nggak harus saya diundang. Kemarin saya pulang dari mana? Dari Kupang misalnya. Ya saya punya alat nggak saya bawa. Namanya suling ganda. Kenapa kok suling semua ya? Karena saya memang tukang tiup istilahnya. jadi budaya itu. Nah, kayak sejarah suling itu kan jadi banyak yang menarik ya. Bagaimana kerajinan mereka begitu saya mendekatin tentang suling-suling tradisi itu, begitu saya pendekatannya menggunakan logika, menggunakan teknik, ternyata tekniknya gitu-gitu aja sih. Ya kan? Tapi saya nggak mau berpikir begitu saja. Teknik biasa kok menarik ya. Oh ada sesuatu, ada yang di luar teknik yang harus kita pikirkan juga. Sementara kita berpikir, orang yang berbudaya berpikir teknik, nggak bisa dilepas dari rasanya tadi, rasa budayanya tadi. Nggak boleh hanya cuma mainan apa teknik tok. Kalau teknik tok bisa kayak sirkus. Kita bukan pemain sirkus. Jumpalitan. Keterampilan hanya keterampilan saja. Padahal musik bukan sekedar keterampilan, tapi keterampilan itu penting. Kan gitu. Nah,
Anda posisi paling tidak yang saya lihat ada dua posisi penting ya, sebagai seorang peneliti seni, seni musik khususnya, tapi juga seorang kreator. Dua-duanya kayaknya jalan nyambung juga ini ketika Anda melakukan penelitian tentang musik kemana-mana, tapi juga diserap sebagai seorang kreator. Hasilnya apa yang Anda bisa sintesakan setelah sekian banyak melakukan penelitian, penjelajahan suara itu? Penjelajahan suara. Bagaimana itu? Akhirnya saya menarik sebuah kesimpulan, itu saya jawab dari karya-karya saya. Saya masuk di karya saya yang saya sudah melepas pembebasan. Bagaimana saya berani melepaskan istilahnya, itu melepaskan musik pada nada. Saya tinggalkan musik pada nada. Terus ini? Wangel ini. Wah, ini dokter ini kelasnya. Saya sudah tidak butuh nada. Nah, terus yang tersisa apa? Pertanyaan kan gitu. Ritme, ya kan? Apa cukup ritme? Tidak, gitu kan? Lah apa? Kembali ke kualitas suara. Akhirnya apa? Penemuannya, pembebasan nada pada musik. Yang posisinya digantikan orientasi kita kepada warna suaranya, tone color, tone quality, dan sumbernya itu, dan ukuran nada, pitch-nya berapa, itu tidak penting lagi. Bahwa ini harus nadanya hertz berapa, 442 atau 440 berapa, itu udah gak penting lagi buat saya. Tapi bagaimana kita menghadirkan bunyi itu menjadi sesuatu, ya kan? Banyak antar musik itu kan berjalan, kan ada di esensi waktu, ada di esensi ruang. Tanpa ruang, musik itu tidak ada musik, ya kan? Musik kan lahirnya dari pola, fenomena bunyi, fenomena ritme. Kalau saya cuma hanya mendatangkan itu kan hanya bunyi satu. Tapi bentuk saya dari bunyi ke bunyi, mendadak menyusun sebuah pola kan di situ. Nah, disitu masuk ke ruang itu. Dan baru ada harmoninya kan. Baru dikembangkan oleh pengetahuan musik menjadi harmoni ini. Semua sudah dilakukan, dan semua karya-karya musik yang sangat luar biasa megahnya itu kan kekayaan pengetahuan harmoni, semuanya pengetahuan empirik dari si pencipta. Dan saya mencoba mengkompres semua pengetahuan yang banyak itu, saya simpelkan bagaimana kalau musik ini tidak orientasinya ke sana, tapi ini adalah bunyi, gitu kan. Jadi masuklah ke sebuah wilayah renungan. Karena pada dasarnya manusia itu kan sebetulnya tidak miskin pada kesadaran sunyi. Jadi antara sukanya kan ribut terus. Tadi makna sunyi itu tidak pernah dirasakan, bahwa sunyi itu bagian dari bunyi. Kalau ada bunyi itu pasti ada sunyi. Kalau ada bunyi, nggak ada bunyi, tidak ada sunyi, bunyi menjadi tidak efektif. Tapi ada sunyi, begitu ada bunyi itu efektif lah si bunyi tadi. Ini puitis, filosofis, tapi angel ya Mas. Mungkin bisa dipopuliskan ya. Bagaimana karya seperti itu yang Anda sebut sebagai bunyi, kekosongan adalah kesenian, adalah bagian dari musik juga. Itu dalam kerangka yang lebih populis lagi. Makanya apakah musik-musik Anda itu kemudian menjadi cukup asing di publik karena memang terlalu asik dengan soal rasa itu, atau bagaimana Mas? Memang menjadi asing karena sekarang konsumsi publik itu senang yang enteng-enteng saja, malas mikir. Dengan adanya teknologi, orang kadang-kadang bisa malas mikir, dianggap hiburan, semua musik dianggap hiburan semuanya. Nah, Pak, saya hanya ingin mengetahui bagaimana kita menyumbangkan kesadaran bunyi tadi, membuat sebuah kesadaran. Sehingga saya punya kesadaran, ini bukan promosi ya, teman-teman para pemirsa. Ini bukan promosi, nggak apa-apa. Memang sengaja promosi sih. Ya. Jadi gini, silakan aja di musik batu, di YouTube saya ada tuh karya saya itu musik batu. Ada beberapa versi tentang musik batu saya, dan di balik yang sangat primitif. Di belakang itu menghasilkan produksi primitif tadi itu menggunakan teknologi yang sangat canggih, kepekaan mic, bagaimana atmosfernya dibangun oleh kualitas-kualitas efek-efek yang dihadirkan oleh teknologi. Memang kayak bandanya hanya batu,
Ya. Tapi begitu bunyikan bedanya teng, set, itu tuh semua orientasi kepada kualitas bunyi. Materi utamanya batu. Batu. Ada bisa menerangkan golongan jenis batunya apa? Batunya itu batu gunung. Batu-batu yang saya ngambil dari batu gunung, batu kerikil, batu apa, pokoknya batu padat ya. Bukan batu kapur. Ya. Jadi kan gini prinsipnya. Batu yang padat dia pasti cenderung berbunyi lebih kencang. Tapi kalau batu kapur yang lentur itu biasanya bunyinya sangat tipis. Nah, yang bagus itu istilahnya membatu, jadi kayak fosil, kayu, kan sudah membatu istilahnya. Saya anggap itu bagian dari batu, karena sudah membatu sampai kayak besi, kayu, tapi sudah kayak yang ilmunya orang geologi bilang ini sudah ratusan juta tahun ini, begitu kan. Saya ada batu itu, tapi begitu dipukul orang nggak bisa bedain ini suara besi apa suara batu, kayak suara besi, saking kencangnya. Nah itu. Jadi saya di sini materi-materi bunyi tadi saya susun sedemikian rupa menjadi sebuah komposisi. Jadi orientasinya saya sedang membuat, kalau di dalam musik, konteks musiknya saya berkomposisi terus di dalam musik, berkomposisi. Kalau membuat lagu, tapi kalau di channel saya kebalikannya, saya punya konten saya sendiri itu yang main yang asik-asik aja gitu loh, untuk memberi kontras rasa tadi. Tadi mikir bagaimana batu disusun menjadi sebuah ini. Nah sekarang yang untuk kebutuhan saya, kepingin saya enjoy biar masyarakat juga menyapa dengan enak. Di konten saya, ya saya yang main yang enak-enak aja. Tapi kan kebutuhan lain. Sehingga ada sebuah kesadaran bahwa musik itu ada yang musik memang musik untuk seni, ada yang musik untuk hiburan. Nah kalau ada paham dua posisi ini, maka tidak kita akan kaget. Ya sudah, kalau lihat Pak Mehmet di dunia pop ya nggak ada. Tapi kalau di dunia industri yang lain, banyak di film, di industri apa, itu saya ada di balik itu, gitu kan. Itu kan. Antara lain apa, film apa? Ya sudah masa lalu semua. Saya sebagai ilustrator musik kan. Saya juga sebagai ilustrator musik. Dulu saya kan ngisi di stasiun swasta lah. Nanti kalau saya sebutkan di promosi ya. Jadi ada beberapa yang hidupnya saya dari situ. Kalau ada pertanyaannya, kok bisa kalau menggarap musik yang ideal dari situ, apa ada duitnya? Gitu kan. Nah, strateginya sederhana. Bikinlah yang idealis. Pada saat kamu sudah punya modal. Ya kan? Fakta ini kan nyata ya, real ya, kebutuhan real, bukan angan-angan. Nah, kalau pingin berbuat itu, ya masuklah ke level industri. Di situ ada modal. Ya, saya masuk ke situ. Nah, kan gitu. Nah, hasil dari ini saya memproduksi karya-karya sesuai rasa, tidak ada yang mengintervensi, tidak ada yang mentargetkan, tapi ini sebuah karya. Oke, terima kasih Mas Mehmet, luar biasa. Kita akan mengakhiri diskusi ini, obrolan santai ini dengan satu alunan musik lagi dari Mas Mehmet. Oke. Silakan mainkan yang ini ya. Sambil saya harus menyalami, sampai ketemu lagi dengan saya Iko Sindato dan Mas Mehmet di acara Kota Seni kita.